Halo, selamat pagi. Semoga kita sehat semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jantung. Ada yang tahu nggak nih apa itu jantung? Atau masih tidak tahu tentang jantung? Ayo, ada yang tahu jantung itu letaknya di mana? Baik, kalau tidak ada yang tahu, kita bahas bareng-bareng. Check this out. Jantungku, jantungmu, jantung kita. Di pembahasan, kita akan membahas yang pertama pengertian jantung, yang kedua letak jantung, yang ketiga lapisan-lapisan jantung, yang keempat ruang-ruang jantung, yang kelima metode pemeriksaan jantung, yang keenam macam-macam bunyi jantung, yang ketujuh penyakit jantung, yang kedelapan pengertian sirkulasi darah, yang kesembilan jenis sirkulasi darah, dan yang kesepuluh elektrofisiologi jantung. Yang pertama, pengertian. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari otot-otot yang kuat dan memompa darah yang membawa oksigen dan membawa makanan ke seluruh bagian tubuh. Jantung mempunyai dua arteri koroner utama dan memiliki banyak cabang. Menurut Litbang Depkes RI 2001. Jantung juga merupakan salah satu organ tubuh yang vital. Jantung kiri berfungsi memompa darah bersih, kaya oksigen atau zat asam ke seluruh tubuh. Sedangkan jantung kanan menampung darah kotor, rendah oksigen, kaya karbon dioksida atau zat asam arang yang kemudian dialirkan ke paru-paru untuk dibersihkan. Jantung normal besarnya segenggam tangan kiri pemiliknya. Yang kedua, letak jantung. Ada yang tahu nggak nih letak jantung di mana? Ayo, kalau yang belum tahu kita belajar bareng-bareng yuk. Oke, letak jantung. Besar jantung diperkirakan sebesar genggaman tangan seseorang. Jantung berada di rongga mediastinum. Mediastinum medialis sebelah kiri, superior dari permukaan diafragma. Anterior kolumna vertebralis dan posterior dari sternum serta dikelilingi oleh paru kanan dan kiri. Jadi kita bisa melihat di gambar sebelah bahwa jantung terletak di rongga mediastinum medialis sebelah kiri, superior dari permukaan diafragma, anterior kolumna vertebralis, dan posterior dari sternum serta dikelilingi oleh paru kanan dan kiri. Yang ketiga, lapisan-lapisan jantung. Ada berapa sih lapisan jantung? Ada yang tahu? Ayo kita belajar bareng-bareng. Lapisan jantung terdiri dari 3, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Kita kupas bareng-bareng. Lapisan pertama atau lapisan luar yaitu lapisan perikardium. Lapisan perikardium adalah lapisan jantung paling luar yang merupakan selaput pembungkus. Dan lapisan perikardium dibagi menjadi 2, yaitu perikardium parietalis, yaitu lapisan yang tampang membungkus, dan yang kedua perikardium visceralis, yaitu perikardium yang melekat pada otot jantung atau bagian dalam. Yang kedua atau yang tengah, yaitu lapisan miokardium. Pada saat jantung memompa darah, terdapat kontraksi dan relaksasi. Yang berkontraksi dan relaksasi adalah otot jantung. Yang ketiga, bagian dalam, yaitu lapisan endokardium. Seperti namanya, endo, lapisan ini merupakan bagian yang paling dalam dari jantung. Jadi, di dalam lapisan-lapisan jantung terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan perikardium atau lapisan luar, yang kedua lapisan miokardium, lapisan tengah, dan yang ketiga lapisan endokardium, lapisan dalam. Nah, di sini kita bisa melihat bagian-bagian lapisan jantung. Ada perikardium fibrosa,
lapisan parietal perikardium serosa, epikardium atau lapisan visceral perikardium serosa, perikardial cavity, miokardium, dan endokardium. Yang keempat, ruang-ruang jantung. Ruang-ruang jantung terdiri atas 4 jenis, yaitu serambi atau atrium kanan, serambi kiri, bilik ventrikel kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru, sedangkan bilik berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Karena berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, maka bilik kiri memiliki struktur dinding yang paling tebal. Serambi kanan jantung akan menerima darah kotor atau yang sedikit mengandung oksigen karena berikatan dengan karbon dioksida atau CO2 dari tubuh. Kemudian, darah kotor ini dialirkan ke bilik kanan. Lalu oleh bilik kanan, darah kotor akan dipompa menuju paru-paru untuk proses pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Setelah terjadi pertukaran tersebut, darah yang sudah dipenuhi oksigen akan dipompa masuk ke serambi kiri, kemudian dilanjutkan ke bilik kiri jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah besar. Keempat ruang jantung ini dipisahkan oleh sekat jantung yang dilengkapi oleh 4 katup. Fungsi katup jantung dalam membantu kerja jantung adalah mengatur arah aliran darah sehingga darah tidak mengalir ke ruang sebelumnya. Keempat katup tersebut adalah yang pertama, katup tricuspid yang terletak antara serambi kanan dan bilik kanan jantung. Yang kedua, katup pulmonal yang terletak antara jantung dan pembuluh darah menuju paru-paru. Yang ketiga, katup mitral yang terletak antara serambi kiri dan bilik kiri jantung. Yang keempat, katup aorta yang terletak antara jantung dan pembuluh darah besar menuju seluruh tubuh. Dan gambarannya seperti ini. Kita gambarkan yang biru adalah darah yang kaya karbon dioksida dan yang merah adalah darah kaya oksigen atau O2. Ada atrium kanan, ada atrium kiri, ada ventrikel kanan, ada ventrikel kiri. Lalu ada aorta, ada arteri pulmonalis, ada vena cava, dan vena pulmonalis. Yang kelima, metode pemeriksaan jantung. Yang pertama ada elektrokardiogram, adalah pemeriksaan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Yang kedua ada ekokardiografi, yaitu pemeriksaan suara jantung dengan menggunakan gelombang. Yang ketiga, Holter monitoring adalah pemeriksaan untuk memantau dan merekam aktivitas listrik jantung selama 24 jam. Dengan bantuan perangkat kecil yang disebut monitor Holter, Holter monitoring dilakukan pada pasien yang mengalami keluhan nyeri dada dan gangguan irama jantung. Selanjutnya ada stress test, yaitu pemeriksaan untuk mengetahui kondisi jantung saat pasien melakukan aktivitas fisik dan ada atau tidaknya gangguan aliran dari dan ke jantung. Pemeriksaan ini dapat dimanfaatkan untuk mengetahui ada atau tidaknya gangguan aliran darah dari dan ke jantung. Selanjutnya, Tail Table Test adalah pemeriksaan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab pasien sering pingsan berhubungan dengan tekanan darah atau gangguan irama jantung.
Selanjutnya ada angiografi koroner. Adalah pemeriksaan untuk mendeteksi dan mendiagnosis penyakit jantung koroner dan kondisi jantung lainnya, seperti kelainan katup jantung. Selanjutnya ada elektrofisiologi jantung. Adalah pemeriksaan untuk memetakan aktivitas listrik jantung. Pemeriksaan ini dilakukan pada penderita gangguan irama jantung atau aritmia. Pada beberapa kasus, dokter juga menggunakan elektrofisiologi jantung untuk mengukur resiko mengalami henti jantung mendadak. Metode pemeriksaan jantung. Pemindaian jantung. Pemindaian atau pencitraan jantung dilakukan menggunakan radiologi untuk mendapatkan gambaran jantung secara umum atau spesifik, tergantung pada jenis pemindaiannya. Berikut ini adalah jenis pemeriksaan yang termasuk pemindaian jantung. Yang pertama, ada ronggen dada. Ronggen dada adalah pemeriksaan yang menggunakan sinar radiasi yang menghasilkan gambar organ dalam dada, termasuk jantung. Pemeriksaan ini dapat digunakan untuk melihat bentuk dan ukuran jantung. Yang kedua, CT scan jantung. CT scan jantung adalah pemeriksaan foto ronsen yang menggunakan teknologi komputer sehingga bisa mendapatkan gambar jantung dari berbagai sudut. Yang ketiga, MRI jantung. MRI jantung dilakukan dengan menggunakan teknologi medan magnet dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar jantung dan pembuluh darah di sekitarnya. Yang keenam, ada bunyi jantung. Ayo, siapa yang nggak tahu? Ayo kita belajar bareng-bareng sini. Bunyi jantung, intensitas bunyi jantung sangat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan sebagai berikut. Yang pertama, tebalnya dinding dada. Yang kedua, adanya cairan dalam rongga perikard. Jantung abnormal. Yang pertama ada bunyi friction rap karena adanya gesekan di lapisan perikardium dan ditemukan pada pasien perikarditis. Yang kedua, bunyi murmur yang mirip suara mendesis. Yang ketiga, bunyi galop seperti telapak kaki kuda dapat dialami oleh pasien-pasien gagal jantung. Pada ictus cordis terdengar bunyi jantung secara langsung sedang. Terdengar bunyi jantung 1 secara langsung sedang. Bunyi jantung 2 hanya dirambatkan atau tidak langsung. Sebaliknya, pada daerah basis jantung, bunyi jantung kedua merupakan bunyi jantung langsung sedang, bunyi 1 hanya dirambatkan. Yang ketujuh, penyakit pada jantung. Yang pertama ada penyakit jantung koroner. Terjadi ketika pembuluh darah arteri yang mengalirkan darah ke jantung mengeras dan mengalami penyempitan. Kondisi ini dipicu oleh penumpukan kolesterol dan pembekuan darah di dalam arteri atau biasa disebut arteriosklerosis. Penyempitan arteri ini menyebabkan aliran darah dan oksigen ke jantung menjadi berkurang. Akibatnya, organ tersebut tidak dapat berfungsi normal. Sebagai gejalanya, kita bisa melihat yaitu nyeri dada, sesak nafas, keringat dingin, dada berdebar, dan mual. Sebagai gambaran penyakit jantung koroner, di sebelah sudah disiapkan gambar. Contohnya seperti itu. Yang kedua, serangan jantung. Kondisi darurat yang terjadi saat pasokan darah ke jantung terhambat secara total, sehingga sel-sel otot jantung mengalami kerusakan. Serangan jantung biasanya disebabkan oleh penyakit jantung koroner. Gejala, nyeri dada, sesak nafas, dan keringat dingin. Bila kerusakan semakin meluas, penderita dapat mengalami henti jantung mendadak. Yang ketiga, ada aritmia.
Aritmia adalah gangguan pada irama jantung. Irama jantung pada penderita aritmia bisa terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak beraturan. Aritmia terjadi ketika rangsangan listrik yang mengatur detak jantung terganggu, sehingga jantung tidak bekerja dengan baik. Gangguan tersebut disebabkan oleh penyakit jantung koroner, serangan jantung, kardiomiopati, dan gangguan elektrolit. Yang keempat, ada kardiomiopati. Kardiomiopati merupakan gangguan pada otot jantung. Kondisi ini menyebabkan kelainan pada bentuk dan kekuatan otot jantung. Misalnya, otot jantung menjadi lebih besar dan kaku, sehingga tidak dapat memompa darah ke seluruh tubuh dengan baik. Penyakit ini disebabkan oleh kelainan genetik atau faktor keturunan. Yang kelima, ada gagal jantung. Gagal jantung adalah kondisi yang terlalu lemah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Bila berlangsung dalam jangka panjang, gagal jantung dapat memicu komplikasi serius, yakni henti jantung, edema paru, gagal hati, dan gagal ginjal. Kondisi ini biasanya diawali oleh adanya penyakit lain, seperti tekanan darah tinggi atau hipertensi, penyakit jantung koroner, diabetes, dan penyakit jantung bawaan. Yang keenam, penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung terjadi ketika katup jantung tidak bisa membuka atau menutup dengan sempurna, sehingga terjadi bendungan atau hambatan pada aliran darah. Akibatnya, aliran darah ke seluruh tubuh akan terganggu. Penderita ini bisa tidak merasakan gejala apapun dalam jangka waktu lama. Sebagai gejalanya yaitu sesak napas, nyeri dada, cepat lelah, detak jantung tidak beraturan, dan pembengkakan di bagian tubuh tertentu, seperti tungkai dan perut. Yang ketujuh, endokarditis. Endokarditis adalah infeksi pada jaringan ikat yang melapisi dinding dan katup jantung. Bakteri yang menyebabkan endokarditis bisa masuk melalui luka pada tubuh atau luka di mulut. Pemasangan kateter, pemakaian jarum yang tidak steril untuk tato atau tindik, dan penggunaan napsa suntikan. Sebagai gejalanya yaitu demam dan menggigil, nyeri dada, sesak nafas, keringat berlebih pada malam hari, pembengkakan pada tungkai dan perut. Yang kedelapan ada tumor jantung. Tumor jantung adalah pertumbuhan jaringan abnormal pada dinding jantung. Tumor dapat bersifat kanker atau ganas, atau non-kanker, itu jinak. Tumor tumbuh di dinding otot jantung atau lapisan pelindung jantung, perikardium. Jika ukurannya semakin besar, otot ini bisa mendesak dinding jantung dan menyebabkan jantung sulit memompa darah. Sebagai gejalanya yaitu sesak nafas, pembengkakan di kaki, jantung berdebar tidak beraturan, kelelahan, tekanan darah rendah, pusing, pingsan, dan penurunan berat badan. Yang kesembilan, penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan merupakan kelainan bentuk jantung yang terjadi sejak lahir. Kelainan ini bisa terjadi pada dinding jantung, katup jantung, pembuluh darah di dekat jantung, atau kombinasi semua kelainan tersebut, atau tetralogy of Fallot. Gejalanya sebagai berikut. Nafas pendek dan cepat, nyeri dada, kulit membiru, atau sirosis, berat badan menurun, serta tumbuh kembang anak terlambat. Jenis cacat jantung bawaan yang pertama, cacat septum atrium atau atrial septal defect (ASD). Yang kedua, cacat septum ventricle atau ventricular septal defect VSD. Yang ketiga, ductus arteriosus patent.
Yang keempat, katup menyempit. Yang kelima, tetralogi Fallot atau jantung bawaan kompleks. Yang kedelapan, ada sirkulasi darah. Ayo, siapa sih yang nggak tahu sirkulasi darah? Baik, kita akan bahas bersama-sama. Sistem sirkulasi adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh, atau bagian dari homeostasis. Ada dua jenis sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Sistem peredaran darah yang merupakan juga bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskuler dibentuk. Sebagai gambaran sistem peredaran darah seperti ini. Yang berwarna merah adalah darah yang mengandung oksigen. Yang dimulai dari serambi kiri, dilanjutkan ke bilik kiri, dan disebarluaskan ke seluruh tubuh untuk diberikan oksigen dan nutrisi. Dan yang berwarna biru adalah yang mengandung karbon dioksida. Dari paru-paru, lalu masuk ke dalam bilik kanan, lalu ke serambi kanan, dan diolah kembali untuk menjadi oksigen. Ada 3 jenis sirkulasi darah. Yang pertama, sirkulasi sistemik. Sirkulasi darah yang mencakup seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen O2 mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Yang kedua, sirkulasi pulmonal. Sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Sirkulasi koroner. Sistem peredaran darah mengaliri darah tinggi oksigen. Darah dengan tinggi oksigen dialirkan ke jantung sehingga jantung dapat berfungsi dengan baik. Pada sistem koroner, darah mengalir untuk memasok ke otot jantung. Arteri koroner mengalirkan darah tinggi oksigen menuju ke otot jantung. Yang ke-10, yaitu elektrofisiologis jantung. Elektrofisiologi adalah pemeriksaan jantung yang menggunakan tindakan metode invasif untuk merekam dan mengevaluasi aktivitas listrik jantung. Pemeriksaan ini sederhana dan aman. Teknik elektrofisiologi mendengarkan sinyal listrik yang mengukur aktivitas listrik pada jantung untuk memahami kondisi jantung. Elektrofisiologi digunakan untuk pemeriksaan dan mengobati penyakit jantung terutama aritmia. Yang kedua, pemeriksaan ini juga dilakukan untuk menentukan jenis implan cardioverter defibrillator atau ICD. Implant defibrillator atau implantable cardioverter defibrillator atau ICD adalah alat yang digunakan untuk mengatasi detak jantung abnormal yang parah. Terima kasih.